Hai, namaku Crystal dan keluargaku sangat kaya raya. Aku nggak pernah harus bekerja, tapi aku mau. Jadi, aku dan temanku Alice memutuskan jadi pengusaha, lalu ayahku membantuku mendanai startup kami. Kami berdua suka belanja, jadi kami membuat aplikasi yang sangat keren yang membantumu memilih tren terbaru yang sesuai tubuhmu. Dan gak seperti temanku, aku ini jomblo, tapi aku gak masalah. Nyatanya, aku sangat suka rasanya bebas. Namun, ada satu masalah kecil. Orang tuaku gak suka ini. Mereka sangat ingin aku menemukan seseorang lalu menikah. Dan itulah saat mereka putuskan untuk ambil tindakan sendiri. Mereka mulai mengatur kencan buta untukku. Ku bilang ke mereka aku bisa cari teman kencan sendiri dengan mudah. Tapi mereka bilang kalau siapapun yang ku kencani harus berasal dari keluarga yang kaya dan baik. Aku gak percaya ini. Aku bahkan gak tertarik kencan. Khususnya karena aku punya beberapa hubungan gagal saat aku kuliah. Itu juga kenapa orang tuaku ingin mencarikan seseorang untukku, karena mereka benci cowok-cowok yang kukencani sebelumnya. Dan percayalah, aku gak akan ulangi kesalahan yang sama. Aku menolak pergi, tapi kemudian ayah mengatakan sesuatu yang membuatku merinding. Oke, jangan pergi, tapi kemudian startupmu berakhir, aku akan mengambil semua permodalanmu. Tunggu, tidak. Itu nggak bisa terjadi. Kami sudah bersusah payah membangun aplikasi ini, dan satu-satunya cara kami membiayainya adalah bantuan ayahku. Baiklah, aku akan pergi, tapi aku nggak bisa janji aku akan suka pria ini, kataku. Aku pergi kencan, dan banyak lagi seterusnya. Dan cepat saja, aku jadi ahli dalam memastikan para cowok itu nggak tertarik padaku. Tapi, tetap kubuat orang tuaku senang dengan pergi kencan, sama-sama menang. Tapi, sebelum aku jadi pro di permainan kencan buta ini, ada banyak situasi canggung dan konyol yang harus kulalui. Di salah satu kencan butaku, kami bertemu di lobi sebuah hotel. Yang ku tahu soal cowok ini, Trent adalah pemilik hotel itu. Dan keluarganya punya nama besar di beberapa jaringan hotel di area tersebut. Aku hampir telat dan tempat parkir di basement sedang penuh sesak. Aku akhirnya berhasil temukan tempat kosong. Dan kemudian aku bergegas ke sana. Tapi entah dari mana ada mobil lain yang juga muncul dan mengarah ke titik yang sama. Kami akhirnya bertabrakan. Kedua mobil kami tergores parah dan bahkan ada penyok di mobilku. Oh, tidak, sayangku. Aku sangat jengkel. Ini adalah Porsche yang orang tuaku belikan untukku di ulang tahunku ke-16. Dan meskipun aku punya banyak mobil lain di rumah, ini adalah favoritku. Siapa yang berani melukai anakku seperti ini? Aku melangkah keluar mobil dan mulai memaki cowok itu. Dia keluar dari mobilnya dan sedang pakai topi, jadi aku nggak terlalu bisa lihat wajahnya. Tapi kurasa dia lebih muda dariku. Apa mungkin dia petugas parkir valet atau apa? Tapi kemudian dia mulai bicara dan bilang kalau itu salahku karena aku salah jalur. Dan dia berhak memintaku membayar kerusakan mobilnya. Apa? Dia itu yang harusnya bayar kerusakan mobilku. Ya, itu bikin aku makin naik pitam. Kemudian, dengan beraninya dia bilang sedang buru-buru. Lalu memberiku kartu namanya dan berkata kami akan bereskan hal ini nanti. Kusambar kartu itu dari tangannya dan kulemparkan ke dalam tasku bahkan tanpa melihatnya. Itu akan jadi urusan pengacaraku, bukan aku. Dan yang membuat makin parahnya, dia ambil tempat parkirnya. Jadi sekarang aku harus mencari tempat lain untuk parkir. Butuh waktu lama sekali. Dan saat itu kupikir teman kencanku mungkin gak akan menungguku. Aku sampai di meja yang sudah dipesan untuk kami. Dan tentu saja dia sudah duduk di sana. Dari kejauhan, aku terkesan. Dia kelihatannya ganteng sekali. Mungkin selera orang tuaku ini gak terlalu buruk juga. Dan dandanannya pun sesuai. Nyatanya aku pernah melihatnya entah di mana sebelumnya. Pasti tren baru. Aku menyapanya lalu duduk. Tapi dia cuma mulai ketawa. Dan setelah sekitar 1 menit tersenyum padaku, dia balas menyapaku. Kemudian dia mulai memperkenalkan dirinya dan aku sadar siapa dia. Dia itu cowok yang baru saja kutabrak di parkiran. Ya Tuhanku, ini gak mungkin terjadi. Ini terlalu canggung. Aku pura-pura melihat sesuatu di dalam tasku dan dengan cepat melirik kartu namanya. Yap, tersebut di atasnya, General Manager. Ya ampun, mampus aku. Aku berusaha keras bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Maksudku, mungkin dia nggak mengenaliku. Siapa yang kuajak bercanda? Tentu saja dia tahu. Dan seiring kencan itu berjalan, dia terus menggodaku soal itu. Memberitahu kalau tempat parkir tadi disediakan untuk staf hotel. Aku agak kecewa, maksudku dia itu sangat imut. Dan aku sudah merusak kesempatanku.
Aku merasa bersalah, membuat kesan buruk dan memohon padanya gak cerita ke orang tuaku. Dia setuju, itu jadi rahasia kecil kami, dan setelah itu semuanya berjalan lebih baik. Kami sebenarnya jadi dekat dan bahkan menjadi teman baik. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa kami gak pacaran? Gini, ternyata dia itu sebenarnya gay, dan dia cukup percaya padaku untuk mengakuinya. Sedekat itulah kami. Dia belum memberitahu orang tuanya, dan itulah kenapa kencan buta ini sama merepotkan untuknya seperti halnya bagiku. Jadi, dialah orang yang membantuku dengan ide untuk bersikap seperti cewek nakal untuk membantu cowok lain gak tertarik saat kencan. Semua berdasarkan pengalamannya sendiri saat kencan kami. Sejak itu, kapanpun aku lagi kencan buta, aku sengaja datang terlambat. Jadi, ku buat kesan buruk sebisa mungkin. Kupakai pakaian ala cewek bandel, yaitu kemeja hitam kedodoran, jeans sobek, dan stiker kotor. Dan tentu saja aku selalu mengunyah permen karet dan memastikan tampangku menyebalkan sepanjang waktu. Ini membuat cowok-cowok kaya itu muak dan gak ada satupun yang mengajakku kencan kedua kalinya. Tapi pernah kencannya gak sesuai rencana. Cowok yang ku kencani, si Cory, dia melihat diriku sebenarnya dan bahkan punya nyali menentangku soal apa yang aku coba lakukan. Ini membuatku sangat marah dan itu adalah kencan terburuk. Tapi tetap saja dia beritahu orang tuanya kencannya lancar dan ingin bertemu denganku lagi. Dia pasti ingin mengajakku berantem. Karena dia satu-satunya cowok yang pernah kencan buta denganku yang memberi respon positif. Orang tuaku sangat senang mendengar ini dan menyuruhku terus menemuinya. Kalau tidak, mereka bilang akan mengambil mobilku dan memblokir kartu kreditku. Aku gak tahan dengannya. Dia itu tipikal anak nakal, tipe suka mempermainkan yang merasa memiliki dunia. Dia bahkan gak bekerja. Ayahnya memberinya posisi dalam bisnis keluarga. Dasar anak nakal manja. Dan kami gak benar-benar berkencan. Dia cuma menelponku kapan saja dia mau dan membawaku pergi dengannya, seolah aku ini cuma aksesoris untuknya. Ini sungguh buang-buang waktu. Tapi aku bisa apa? Suatu hari kami di country club merayakan ulang tahun ayahnya yang ke-60. Sangat membosankan, jadi aku menyelinap keluar sebentar. Dia memergokiku sedang main HP dan dia beneran menyambarnya dari tanganku dan menggodaku dengan itu. Dia kira itu lucu sampai dia sadar kalau aku sedang berkirim pesan dengan tren. Tapi tiba-tiba dia terlihat asing. Kemudian dia bertanya apakah aku dekat dengan cowok ini. Aku bahkan gak punya kesempatan untuk merespon. Dengan cepat dia mengembalikan HP-ku dan meninggalkanku di sana. Aku gak mengerti dia cemburu atau apa. Setelahnya dia menghilang selama beberapa minggu, yang mana sangat aneh karena biasanya dia selalu muncul di depan mukaku sepanjang waktu. Orang tuaku khawatir dan mereka memaksaku memeriksa apakah dia baik-baik saja. Kenapa sih dia merepotkan? Aku sama sekali gak ingin pergi, tapi aku harus. Aku pergi ke apartemennya dan seluruh tempat itu bau seperti alkohol. Aku bergumam dengan jengkel. Hei, kamu ini alkoholik atau apa? Aku kira kamu mungkin sakit, tapi baiklah, aku paham. Lalu dia bilang, ini semua gara-gara kamu. Aku bingung apa yang sudah kuperbuat. Aku hendak pergi saat kulihat sesuatu. Itu foto Trent dan Cory yang rusak. Ya Tuhan, aku ini lihat penampakan atau apa? Aku memungutnya. Cory melirik dan menghela nafas. Setelah keheningan yang amat canggung, Cory bercerita padaku kalau Trent adalah mantannya. Apa? Jadi Cory juga seorang gay? Mereka putus karena mereka berencana kabur bersama karena gak ada satupun dari mereka cukup berani mengaku pada orang tua mereka. Tapi kemudian Cory membatalkan rencana itu saat ayahnya menawarinya posisi di perusahaan dan warisan yang sangat besar. Dia gak mau melepaskan itu. Trent jadi sangat terluka karena Cory lebih memilih uang daripada hubungan mereka. Sudah 2 tahun sejak itu dan Cory sangat menyesalinya. Tapi Trent bahkan gak mau memberinya kesempatan lagi. Itulah saat Cory memintaku membantunya bicara dengan Trent lagi. Ya Tuhan, aku gak tahu apa sebaiknya aku lakukan itu karena aku gak mau Trent mengencani cowok nakal lagi. Ditambah lagi Trent mungkin akan menganggap aku memihak Cory dan memutuskanku dari hidupnya juga. Tapi bagaimana jika Cory benar-benar telah berubah?